Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Nurani. Saya di sini akan menjelaskan skrip tentang aplikasi kriptografi Kaisar Chipper, yang dimana pada video kali ini digunakan untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah keamanan data. Pada video ini, saya akan menjelaskan aplikasi kriptografi Kaisar Chipper menggunakan PHP Bootstrap yang didukung dengan Bootstrap dan juga HTML nanti, dan PHP-nya juga sudah ada. Saya akan menjelaskan skripnya saja. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama di sini ada if else pertama, if dan juga else if ini. Oke, pertama, jika kita memilih enkripsi nanti, berarti ada beberapa fungsi yang akan digunakan. Pertama ada fungsi Chipper char text ini digunakan untuk menampung data input yang akan kita inputkan nanti. Kemudian fungsi yang di bagian sini pada bagian kelima ini nanti akan kita gunakan untuk melihat data inputan yang kita inputkan itu berupa alfabet atau bukan, abjad atau bukan. Kemudian di sini ada variabel nilai dengan nilai ORD, C-type, upper char dengan variabel char. Di sini kita gunakan untuk melihat apakah data inputan yang kita masukkan tadi itu berupa huruf kapital atau huruf biasa atau huruf atau huruf kecil. Kemudian di sini ada variabel ch ini digunakan untuk mengembalikan nilai string dalam nilai ASCCI sesuai dengan ketentuan nilai ASCCI dari huruf pertama karakter. Kemudian di sini ada variabel mode dengan rumusnya yang digunakan untuk perhitungan modulus, dan kemudian menampungnya dalam variabel ini. Di sini ada 26. 26 ini merupakan jumlah alfabet. Kemudian jumlah alfabet. Kemudian di sini dengan hasil modulus ini nanti ditambah dengan nilai dan konversi ke dalam bentuk alfabet, kemudian menampungnya ke dalam variabel nanti. Kemudian di sini ada variabel hasil yang digunakan untuk mengembalikan fungsi karakter dari nilai ASCII tadi. Kemudian di sini ada return variabel hasil yang digunakan untuk mengembalikan nilai hasil atau dari perhitungan di atas tadi. Kemudian di sini ada fungsi enkripsi, yang mana di sini ada variabel output dengan nilai kosong, di mana pada variabel ini nanti digunakan untuk menampung string yang kita masukkan nanti. Kemudian di sini ada variabel chars. Variabel chars ini digunakan untuk memecah string menjadi array. Kemudian ada perulangan forage. Perulangan forage ini digunakan untuk menampilkan semua data array yang akan kita tampung, yang sudah ditampung tadi. Kemudian di sini ada variabel outputnya. Pada variabel output ini digunakan untuk menampilkan hasil function dari chippernya. Kemudian mengembalikan nilai output. Kemudian di sini ada lanjutan dari ini else if. Jika kita memilih dekripsi, tadi kan enkripsi, sekarang jika kita memilih dekripsi, penjelasannya sama saja. Di sini ada function chipper yang pertama tadi, fungsi chipper yang digunakan untuk menampung data inputnya. Kemudian ada if, else. Pertama if-nya ada C-type alpha ini. If C-type alpha digunakan untuk melihat apakah data inputan yang kita berikan itu alfabet atau bukan, abjad atau bukan. Kemudian ini ada nilai, variabel nilai untuk memeriksa apakah data yang kita inputkan tadi berupa huruf kapital atau bukan. Di sini huruf kapital atau bukan. Kemudian ada variabel ch yang digunakan untuk membalikan nilai string ke dalam nilai ASCII. Kemudian ada mode
dengan rumusnya. Digunakan untuk perhitungan modulus. Jadi perhitungan modulus yang 26 ini merupakan key abjad dari alfabet A sampai Z. Kemudian di sini ada variabel hasil digunakan untuk mengembalikan fungsi karakter dari nilai ASCII yang sudah kita ubah tadi. Kemudian di sini ada return hasil untuk mengembalikan nilai hasilnya. Kemudian di sini kita lihat ada fungsi enkripsi dengan variabel output dan nilainya kosong, di mana nanti untuk menampung string. Kemudian ada variabel charge yang digunakan untuk memecah string itu nanti menjadi array. Kemudian ada perulangan forage. Perulangan forage ini digunakan untuk menampilkan semua data array tadi yang sudah kita tampung. Kemudian di sini ada variabel outputnya. Variabel output ini digunakan untuk untuk melihat hasil dari function zipper tadi. Ini kembalikan nilai output ini. Yang terakhir di sini ada fungsi dekripsi, karena tadi kita pilih dekripsi. Kemudian fungsi dekripsi ini kita gunakan untuk mengembalikan nilai enkripsi tadi menjadi dekripsi dengan mengurangi jumlah abjad alfabet dari A sampai Z dikurangi dengan jumlah key yang kita akan tentukan nanti. Kemudian di sini ada HTML-nya. Oke, untuk penjelasan HTML-nya kita lihat yang pertama ada ada meta. Fungsi meta ini fungsi meta charset UTF-8. Fungsi meta ini kita gunakan untuk apabila halaman yang kita gunakan nanti atau browser yang kita gunakan tadi itu untuk melakukan pengkodean karakter sesuai dengan ketentuan UTF ini 8. Kemudian ada meta name, viewport, content width, dan initial ini. Meta viewport web ini digunakan untuk membuat tampilan web yang akan kita buat itu responsif, yang artinya itu mampu menyesuaikan diri dengan perangkat apapun yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada content width di sini, di mana artinya layar web ini nanti akan mengikuti lebar dari layar perangkat yang akan kita gunakan. Kemudian dengan initial scale-nya sama dengan 1. Ini artinya web ini nanti akan diberikan skala zoom normal. Oke, kemudian di sini ada tag link. Tag ini berarti untuk menentukan hubungan antara dokumen yang bersangkutan dengan dokumen yang kita linkkan di sini, dengan dokumen yang kita linkkan. Kemudian di sini ada rel style sheet. Rel style sheet ini berarti menunjukkan bahwa file yang kita rujuk itu merupakan file style sheet atau merupakan file CSS. Oke, kemudian di sini ada href. Hrefnya di sini merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan lokasi dari CSS yang ingin kita sisipkan. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa yang akan kita sisipkan. Ini ada CSS ini. Kita lihat nih. Ada CSS. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ada style. Text style ini kita gunakan untuk memuat informasi style CSS ke dalam file HTML. Di sini ada class label. Class label di sini. Class label dengan background color black, white, dan lain sebagainya. Kemudian ada text area. Text area ini dengan huruf bold dan hurufnya berada di tengah. Kita lanjutkan, ada div class limiter.
Pada bagian ini, sini sampai sini merupakan form input untuk pesan. Dengan kita lihat di sini ada div class word input dengan nilai text area ada padding top 15 pixel, berarti jarak antara atas dan juga yang di bawah itu jarak antara atas itu 15 pixel. Kemudian tadi sudah kita lihat di bagian text style CSS ada text area font bold, berarti font yang kita gunakan itu tebal. Kemudian text align berarti teksnya berada di tengah. Dengan kelas input 100 dengan type text dan juga namanya plain. Kemudian di sini pada bagian sini itu merupakan form input untuk key. Kita lihat sini kelasnya sama dengan type-nya number, kemudian namanya key. Padding bottom jarak di bawah itu 30 pixel. Kemudian pada bagian sini itu untuk button, tombol enkripsi dan dekripsi. Nanti di sini kita akan disuruh untuk memilih kita akan menggunakan menggunakan kunci enkripsi ataupun dekripsi. Kita akan mengenkripsi atau mendekripsi maksudnya. Dengan tab submit, enkripsi dan btn button ini untuk warnanya dan namanya enkripsi dan dekripsi. Oke, tutup form. Kemudian bagian bawahnya ada kelas label untuk hasilnya. Dengan kelas label dengan nama hasil dengan style padding top, jarak di atasnya 10 pixel. Pada bagian sini digunakan untuk melihat hasil enkripsi ataupun deskripsi nanti. Hasil outputan dari enkripsi nanti. Kemudian ini kondisi output. Pada bagian bawah sini, nah kita lihat kondisi output pada bagian ini kita gunakan untuk outputnya nanti, hasil outputnya. Text area padding atas 15 pixel, class input, type text dan nama kosong. Dengan if else if jika tombol enkripsi yang akan kita tekan, jika tombol enkripsi ini yang kita tekan, berarti nanti output yang kita terima merupakan hasil dari enkripsi berupa perhitungan enkripsi nanti, outputan enkripsi. Nah, jika kita menekan tombol dekripsi ini, berarti nanti output yang kita tampilkan berupa dekripsi, hasil dari perhitungan dekripsi. Kemudian kita lihat di sini ada yang terakhir ada text script. Nah, text script di sini ada beberapa. Text script ini digunakan untuk menulis script atau lebih tepatnya digunakan untuk menyisipkan script seperti JavaScript dan lain sebagainya, baik itu ditulis secara langsung ataupun di dalam elemen. Yang di sini itu merujuk pada file pada sumber file eksternal dengan atribut src ini. Sumber eksternal. JavaScript ini. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Kita buka Chrome. Kita ulang. Oke, untuk ini kita lihat hasilnya. Kita buka Chrome. Jangan lupa nyalakan examnya. Start. Oke, kemudian kita masuk di localhost. Localhost kunci Kaisar Ciper. Oke, kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita coba. Di sini saya akan memasukkan nama saya.
Jadi Oke, yang akan kita masukkan contohnya tanggal lahir saja. Tanggal lahir 25. Kemudian kita coba enkripsikan. Oke, hasilnya sudah keluar. Untuk melihat apakah hasil enkripsi ini sesuai dengan nama yang tadi kita masukkan tuh kita bisa lihat lagi, kita bisa dekripsikan, mengembalikan nilai enkripsi tadi ke nilai aslinya. Kemudian kita lihat di sini ada contohnya, kita kopikan. Dengan key-nya tadi 25. Coba kita dekripsikan. Oke. Berhasil. Tetap sama namanya. Berarti websitenya sukses. Oke, mungkin itu saja penjelasan script dari saya, script PHP kunci kasar Zipper. Dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.